Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telat 7 menitan ya. Silakan dinyalakan videonya, nyalakan kameranya maksudnya. Kita lanjutkan pembahasan tentang masih limit barisan ya. Saya akan buka dulu bukunya. Ini. Kemudian nah ini. Ya, sebelumnya sudah dibahas pengertian limit fungsi menggunakan epsilon delta. Itu sudah ada sebetulnya di kalkulus ya. Di kalkulus yang cari aja yang jilid 1 kalau terjemahan itu ada pembahasannya epsilon delta, meskipun itu sebagai pengayaan ya. Jadi definisi yang ketatnya itu kita akan betul-betul dipelajari di analisis real. Oke, sebelumnya sudah dikenalkan videonya, contoh juga sudah banyak. Nah, sekarang di analisis real diperkenalkan kaitan antara limit fungsi dengan limit barisan. Saya akan share screen dulu. Ini yang saya manfaatkan ketika membuat video tadi pagi. Ini dia. Gini ya, kuliah analisis real. Jadi sebelumnya ada limit fx sama dengan limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon positif terdapat delta yang bergantung pada epsilon, sedemikian sehingga jika X anggota D, itu di video ada kesalahan tuh. Saya menulisnya jika A anggota D, harusnya jika X anggota D dan memenuhi nilai mutlak X kurangi A lebih dari 0 dan kurang dari delta, maka nilai mutlak fx dikurangi L kurang dari epsilon, atau jarak antara fx dan L kurang dari epsilon. Epsilon itu adalah bilangan real, positif, biasanya sangat kecil. Delta juga sama, bilangan real, positif yang sangat kecil, tapi biasanya delta itu dipakainya di sumbu X, epsilon di sumbu Y, begitu ya. Nah, saya sudah melihat beberapa kelompok gitu ya yang mengerjakan lembar kerja di kayaknya minggu kemarin ya. Iya, minggu kemarin. Coba saya cek lagi. Sudah banyak, meskipun saya hanya lihat beberapa gitu ya, dan saya juga belum komentari. Nah, saya harapkan kalau masih ada pertanyaan yang epsilon delta boleh ditanyakan sekarang, tapi saya akan jelaskan dulu yang ini, meskipun ini sudah ada di video ya. Jadi kurang lebih begini, dua pernyataan ini ekivalen. Ingat A-nya itu adalah titik cluster dari D domain. Kalau di buku A, ini A ini yang ya A kapital, di buku A kecil itu C gitu ya. Saya sengaja buat supaya Anda tidak tergantung pada notasi begitu. Jadi limit fx untuk x mendekati a sama dengan L jika dan hanya jika, itu dibacanya begitu. Jika dan hanya jika untuk setiap barisan xn yang konvergen ke a
dengan XN tidak sama dengan A untuk setiap N anggota bilangan asli, ini maksudnya suku-suku barisan itu tidak ada yang sama dengan A. Gitu ya. Sebagaimana dalam definisi limit, X dikurangi A dalam nilai mutlak lebih dari 0, itu artinya X-nya tidak boleh sama dengan A. Maka barisan Fxn konvergen ke L. Itu bunyi teoremanya. Nah, kalau ekuivalen jika dan hanya jika, maka kita buktikan I atau 1 mengakibatkan 2, begitupun 2 mengakibatkan 1. Itu ya. Nah, lanjut. Jadi membuktikan dari diketahui 1 akan dibuktikan 2, berarti yang diketahui pertama limit ini diketahui. Yang kedua, kita diberikan secara sembarang barisan yang konvergen ke A, tapi suku-sukunya tidak ada yang sama dengan A. Gitu ya. Dia konvergen ke A. Yang harus dibuktikan ini, Fxn, barisan Fxn konvergen ke L. Anda perhatikan kalau Xn ini barisan, maka Fxn juga barisan. Walaupun ini nanti ada pembahasan khusus namanya barisan fungsi ya. Enggak. Barisan. Ini sama aja, barisan bilangan real. Gitu ya. Nah, ini sebetulnya yang mau dibuktikan. Tapi kalau Anda paham, sudah mahir, yang ini nggak ditulis juga nggak apa-apa. Langsung ke sini boleh. Ya. Jadi diberikan epsilon, cara membuktikan bahwa ini konvergen ke L, ya, berarti diberikan epsilon positif, cari bilangan asli K, atau apapun notasinya, sedemikian sehingga jika N itu lebih dari atau sama dengan K, maka Fxn dikurangi L dalam nilai mutlak kurang dari epsilon. Itu yang harus dilakukan. Nah, langkahnya begini, diberikan epsilon positif, nanti kan harus pilih atau cari K, bilangan asli. Nah, karena epsilon positif, maka menurut definisi terdapat delta. Definisi apa? Definisi kekonvergenan, definisi limit fungsi. Terdapat delta, sedemikian hingga, tentu deltanya bergantung pada epsilon. Jika X anggota domain dan memenuhi ini, maka Fx kurangi L dalam nilai mutlak kurang dari epsilon. Ini hanya definisi, menyalin definisi limit fungsi. Ya. Nah, apa akibatnya? Karena Xn itu konvergen ke A, barisan Xn konvergen ke A boleh ditulis seperti ini. Maka untuk delta yang ada di situ kan terdapat. Nah, untuk delta yang diperoleh dari sini, karena dia konvergen ke A tadi, pasti ada bilangan asli, tentu saja bergantung pada delta. Sedemikian sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K, maka berlaku begini. Ini ingat definisi limit barisan. Limit barisan epsilon, ini delta, sama aja. Itu kan bilangan positif juga. Ya, kenapa yang pakai delta? Karena epsilonnya dipakai di sumbu Y. Ini kan adanya di sumbu Y, ini adanya di sumbu X. Itu ya, mau dibalik juga nggak apa-apa, yang penting Anda paham. Oke, kalau ini terjadi, ya, kalau ini terjadi, kan memang udah terjadi tuh. Maka, kalau ini terjadi, maka kalau ini terpenuhi, maka ini juga terjadi. Nah, ini kan terpenuhi tuh, Xn kurangi A. Dan tentu saja ini Xn-nya tidak akan pernah sama dengan A. Oh, ini saya kurang nulis, harusnya lebih dari 0. Maka sesuai dengan definisi yang di atas, ya kalau begitu, X-nya kalau diganti Xn ya berlaku juga. Jadi kalau begitu, untuk setiap epsilon ini diberikan, ternyata ada K, anggota bilangan asli, sedemikian sehingga jika N lebih dari atau sama dengan K, berlaku ini. Ya. Seperti itu. Nah, itu membuktikan bahwa Fxn konvergen ke L. Nah, saya stop sampai sini. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Yang tadi tuh, yang Xn sama Fxn itu katanya sama. Terus apa yang membedakan keduanya, Pak? Xn itu barisan Xn.
Kalau fxn ya barisan tapi terkait dengan fungsi. Contoh, kalau saya membicarakan ini limit fx sama dengan L ya. fx-nya misalnya x kuadrat. Ya, ini dari sini nih. fx-nya itu sama dengan x kuadrat. Nah, kalau barisan yang, ini kan barisannya sembarang, barisan apa aja. Kalau barisannya itu, misalnya xn-nya itu sama dengan 1/n, kita tahu ya, barisan yang 1/n itu, konvergen ke 0, maka barisan fxn-nya apa? Ya, karena fx-nya sama dengan x kuadrat, karena fx-nya sama dengan x kuadrat, maka barisan fxn sama dengan 1/n dikuadratkan. Sama dengan barisan fxn-nya itu sama dengan 1/n kuadrat. Gitu. Mana sah pensil? Ntar dulu ya. Cari. Lupa naruhnya. Berarti Ya. Silakan. Ya, silakan. berarti misalkan xn-nya itu 1/n, terus fxn-nya berarti 1/n kuadrat ya, Pak? Kalau fx-nya sama dengan x kuadrat. Tapi kan fungsi itu macam-macam ya. Sesuai rumus fungsinya aja. Jadi kalau fx-nya sama dengan 1/x, sementara xn-nya itu sama dengan misalnya 1/n kuadrat, maka fxn-nya sama dengan n kuadrat kan. Gitu. Makanya saya lagi nyari stylus ini di mana. Oke, ini dia. Saya kembali ke sini. Jadi kalau Putus-putus, si Pak, barisan, tadi pas ngejelasin yang akhir itu. padahal suaranya jelas. Apa yang lain juga sama putus-putus? Di saya jelas, Pak. Iya, berarti tadi itu ininya koneksinya. Jadi kalau saya ambil si barisan xn-nya itu misalnya ya, macam-macam kan, 2n/n+1 misalnya. Sementara si fx-nya sama dengan x kuadrat. Maka ini kan x sama dengan tuh x kapital. Maka fxn-nya barisan ini ya, itu sama dengan ini aja dikuadratkan. Kuadrat gitu. Atau sama dengan 4n kuadrat per n kuadrat plus 2n plus 1 begitu. Kalau barisan ini 1/n, ya ganti aja ke sini 1/n, maka 1/n kuadrat kan. Nah, ini contoh kasus. Contoh kasusnya begitu. Nah, tetapi di sini si barisan yang tadi dimaksud itu, ya, ini barisan sembarang nih. Dia konvergen ke A, tapi suku-sukunya tidak ada yang sama dengan A. Gitu ya, nggak boleh sama dengan A. Barisan yang harus diambil itu. Begitu. Siapa tadi? Tati ya. Silakan kalau masih belum jelas. Sinyal saya putus-putus, Pak, jadi masih ini. Mungkin nanti teman-teman ini Ya, coba supaya lebih jelas. sinyal saya kurang bagus, Pak. Mungkin yang dijelasin. Coba di off kamera aja kalau begitu. Coba dilanjutkan supaya jelas gitu ya. Jadi seperti ini. Kemudian, nah ini kira-kira ilustrasinya begini.
limit fx untuk x mendekati a sama dengan L, itu artinya kalau ini L-nya nih, ini A-nya, bisa jadi fungsi tersebut tidak punya nilai untuk x sama dengan a. Bisa jadi juga punya nilai, tapi kita anggap dia tidak punya nilai saja, karena tidak mesti punya nilai. Gitu ya. Nah, untuk mengatakan yang limit fx untuk x mendekati a sama dengan L, itu kan kalau diberikan epsilon sembarang, artinya kita buat interval nih, selang. Pusatnya di L, jari-jari lah, kita sebut jari-jari kalau itu lingkaran. Jari-jarinya epsilon. Ke sana epsilon, ke bawah epsilon. Sehingga intervalnya itu ya dari L kurangi epsilon sampai L ditambah epsilon. Sampai L ditambah epsilon. Ini tambah nih. Itu ya. Jadi itu intervalnya begitu. Nah, kalau dia limitnya seperti itu, maka pasti ada delta, sehingga kalau saya buat interval yang pusatnya di A, A-nya dibuang, dan jari-jarinya delta, berarti ini ke sini delta, sehingga ini A plus delta, ini ke sini delta juga, sehingga ini batas ini tuh A dikurangi delta. Gitu ya. Maka semua X yang ada di sini dan dia anggota domain, petanya itu nggak keluar dari sini. Tuh, pasti di antara L min epsilon dan L plus epsilon. Ini ke sana. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, kalau si barisan XN itu konvergen ke A, maka deltanya berapapun, itu setara dengan epsilon waktu di pembahasan limit barisan. Deltanya sekecil apapun, pasti ada bilangan asli K, sedemikian sehingga suku-suku ke K besar, ke K plus 1, ke K plus 2, dan seterusnya, pokoknya semua yang indeksnya lebih dari K delta itu, pasti ada di dalam sini. Gitu ya. Nah, kalau ini XN, anggaplah ini 1000 ya. Suku ke 1000, petaknya di sini. Jadi barisan FXN dan dia suku ke 1000 juga. Kalau ini tadi 1000, suku ke 10.000 pasti ada di dalam sini. Petaknya ke sana, sini, berarti FX 10.000. Itu kan suku ke 10.000. Jadi kalau begitu, kalau N-nya lebih dari K, ternyata suku-suku ini berada dalam interval itu. Nah, itu artinya kalau gitu FXN konvergen ke L. Gitu ya. Nah, nanti coba disimak lagi videonya ya. Nah, ini bukti sebaliknya. Jadi terbukti yang tadi itu, bukti 2 ke 1. 2 ke 1 itu hanya pakai kontrapositif. Membuktikannya dengan kontrapositif. Kan jika 2 maka 1. Kontrapositifnya jika bukan 1 maka bukan 2. Kalau bukan 1 artinya limit ini tidak sama dengan L. Kita akan tunjukkan bahwa kalau limit itu tidak sama dengan L, maka terdapat epsilon positif, terdapat epsilon 0 positif, sedemikian sehingga, dan seterusnya lah ya, tapi saya mulai dari sini aja. Kalau ini tidak sama dengan L, maka ya negasi dari definisi, untuk setiap epsilon lawannya terdapat. Sedemikian sehingga, kan untuk setiap epsilon terdapat delta. Nah sekarang kebalikannya, terdapat epsilon 0 lebih dari 0 positif, sedemikian sehingga untuk delta lebih dari 0 terdapat anggota D, yaitu kita kasih nama X delta. Kenapa dikasih nama X delta? Karena bergantung pada delta. Yang memenuhi ini, tapi
fx delta kurangi L-nya lebih dari epsilon. Itu negasi dari definisi. Ingat, definisi epsilon deltanya untuk setiap epsilon positif, terdapat delta positif, sedemikian sehingga jika X, nah, jika maka, ya, jika X anggota D dan memenuhi ini, maka fx dikurangi L kurang dari epsilon kan? Negasinya tuh ini. Nah, oleh karena itu, nah lihat yang ini. Kalau deltanya saya ambil 1/n, ada nggak? Untuk setiap bilangan positif, ada nggak bilangan asli sehingga bisa kita gantikan seperti ini? Ya pasti ada. Posisinya 1/n itu kurang dari delta. Berdasarkan apa? Sifat Archimedes, akibat sifat Archimedes. Yang bilang begini, untuk setiap delta positif terdapat bilangan asli n sehingga 1/n kurang dari delta. Nah, itu. Jadi untuk setiap bilangan asli n terdapat xn anggota D domain, xn itu bilangan real. Dia memenuhi ini. Yang tadi delta itu ya. Kan ini untuk setiap kan? Untuk setiap delta lebih dari 0. Kalau deltanya saya pilih 1/n, ya tetap berlaku ini. Kan untuk setiap. Gitu ya. Deltanya memenuhi ini, xn kurangi A-nya memenuhi ini, kurang dari delta lebih dari 0, tetapi fxn kurangi L lebih dari 0. Lebih dari epsilon 0. Ini artinya barisan ini, barisan fxn tidak konvergen ke L. Tidak konvergen ke L. Jadi sekali lagi, yang mau dibuktikan, kalau limit fx tidak sama dengan L untuk x mendekati A, maka barisan fxn tidak konvergen ke L. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nah ini berarti barisan ini tadi, dia ada di D tanpa A, artinya si xn-nya itu suku-sukunya tidak ada yang sama dengan A. Dia konvergen ke A, tetapi barisan ini tidak konvergen ke L. Ya, coba balik lagi ke belakang. Yang mau dibuktikan tuh ini. Yang mau dibuktikan tuh 2 mengakibatkan 1, tapi pakai kontra positif. Sehingga limit fx tidak sama dengan L mengakibatkan, nih, harus bisa membuat negasi dari ini. Ada barisan yang konvergen ke A, yang suku-sukunya tidak sama dengan A, untuk setiap bilangan asli N, tetapi barisan ini tidak konvergen ke L. Ya, kalau ininya tidak sama dengan, akibatnya tadi. Dan itu dibuktikan di sini. Misal, tidak konvergen, maka, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau begitu, ya terbukti 2 mengakibatkan 1. Oleh karena itu, betul tadi ekivalen. Jika dan hanya jika. Jadi kalau ekivalen itu seperti definisi aja. Nah, ini contohnya. Nah, jadi seperti substitusi aja. Buktikan limit x kuadrat untuk x mendekati 2 sama dengan 4. Ya, ambil aja barisan apapun, terserah, yang konvergen kedua, tapi xn-nya tidak sama dengan 2 untuk setiap bilangan asli. Jadi suku-sukunya tidak ada yang sama dengan 2. Kenapa konvergen kedua ini kaitannya dengan ini? Ini kan artinya barisannya konvergen kedua. Konvergen kedua itu artinya bisa juga ditulis begini. Maka limit xn kuadrat untuk x mendekati 2. Kenapa xn kuadrat? Kan fungsinya fx sama dengan x kuadrat. Gitu ya. Dan menurut teorema limit, bentuk ini tuh bisa diubah jadi begini.
Kalau ini kan kuadratkan dulu, baru tarik limitnya. Kalau ini, tarik dulu nilai limitnya, ambil dulu nilai limitnya, baru kuadratkan. Seperti sifat distributif. Boleh tambahkan dulu, baru kalikan, atau masing-masing dikalikan, baru ditambah. Begitu ya. Jadi ini seperti itulah, bisa dilakukan pertukaran. Dan hasilnya 4. Kalau mau ngasih contoh apa namanya supaya lebih paham, kalau mau barisannya tertentu, misalnya barisannya begini, kalau saya mau XN-nya itu yang konvergen kedua ya, konvergen kedua itu ya bisa 2N per N plus 3 misalnya gitu kan, dia konvergen kedua kan. Coba barisan FXN-nya, berarti Fx-nya kan sama dengan X kuadrat. Berarti kalau Fxn ya dikuadratkan gitu. Apa Xn-nya? Ini. Jadi 2N per N plus 3 kuadrat sama dengan 4N kuadrat per N kuadrat plus 6N tambah 9. Anda pasti tahu berapa limit ini. Limit barisan itu. Ini kan barisan kan? Limit barisan itu adalah 4. Gitu. Kalau mau cari contoh kasus XN-nya yang mana sih? Gitu. Yang ini boleh. Yang konvergen kedua apalagi? Ya 2N plus 1 per N plus 5 juga konvergen kedua. Macam-macam. Pokoknya asal dia konvergen kedua, seperti itu. Ya. Berikutnya. saya cari contoh, saya buat contoh yang tidak ada di buku. Ini di buku kalkulus biasanya begini. Misalkan fungsinya tuh seperti itu. Kalau X-nya kurang dari 1, nilai fungsinya 2X. Kalau X-nya lebih dari atau sama dengan 1, nilainya X plus 2. Nah, ini bukti menunjukkan bahwa limit Fx tidak sama dengan 2. Menggunakan teorema tadi, 418 sebetulnya. Bagaimana memanfaatkan memanfaatkan teorema yang ini. Teorema yang ini. Sebentar. Ya, lanjutkan lagi ya. Jadi kalau barisannya seperti ini, buktikan dia tidak konvergen kedua. Ya. Nah, carilah barisan yang konvergen ke 1. Nih, lihat sini. Tar dulu sebentar. Konvergen ke 1, gitu ya. Tapi barisan Fxn-nya tidak konvergen kedua. Nah, di video itu saya ada koreksi, padahal harusnya nggak usah dikoreksi. Ya udah, pilih aja barisan seperti ini. Barisan ini kan konvergen ke 1. Nah, sebelumnya saya membuat ini 1 nih. Sama aja ya. Konvergen ke 1. Tetapi barisan Fxn, kan rumusnya begini. Lihat, N plus 2 per N itu suku-sukunya lebih dari 1 semuanya. Suku pertamanya aja berapa? 3/2. Suku keduanya 2. Dan seterusnya. Kalau lebih dari 1, dia masuknya ke sini kan? Maka Fxn-nya memasukkan ini ke situ, X plus 2. Ya, Xn plus 2 dibagi N ditambah 2 tuh ini hasilnya. Kalau saya nggak salah ngitung. Ya. Nah, ini tuh konvergen kemana sih? Ketiga, bukan kedua. Oleh karena itu, limit Fx untuk X mendekati 1 tidak sama dengan 2. Gitu ya. Karena harusnya kalau X-nya konvergen ke 1, kalau mau dia punya limit, atau limitnya sama dengan 2, maka si Fxn-nya itu konvergen ke 2. Tapi ini tidak konvergen ke 2, ketiga. Makanya dia tidak sama dengan 2.
Nah, apakah limit fx untuk x mendekati 1 sama dengan 3? Nah, ini tugas Anda nih. Ya, tugas Anda mengerjakan ini. Oke. Berikutnya, kriteria kedivergenan. Misalkan A subset dari R lah biasa ya, F-nya dari A ke R, dan seterusnya. F atau limit F untuk X mendekati C, ini balik lagi ke buku pakai C, tidak sama dengan L, tidak sama dengan L, limit F-nya tidak sama dengan L untuk X mendekati C, jika dan hanya jika terdapat barisan XN, barisannya itu ada di A, domain, dan suku-sukunya tidak ada yang sama dengan C, sedemikian hingga XN konvergen ke C, tetapi FXN-nya tidak konvergen ke L. Nah, ini sebetulnya adalah negasi dari teorema 418 yang pertama kita bahas tadi. Contoh yang ini, yang barusan tadi. Nih, contoh 2. Ya. Kesimpulannya kan, limit fx untuk x mendekati 1 tidak sama dengan 2. Karena barisan xn-nya konvergen ke 1, tetapi fxn-nya tidak konvergen ke 2. Gitu. Atau yang kedua nih, limit f untuk x mendekati c tidak sama dengan, atau tidak punya limit f untuk x mendekati c tidak ada, artinya tidak punya limit, jika dan hanya jika terdapat barisan xn, seperti tadi, dia ada di A, suku-sukunya tidak ada yang sama dengan C, sedemikian sehingga barisan tadi konvergen ke C, tetapi barisan fxn tidak konvergen. Tidak konvergen kemanapun kalau ini. Apa penyebabnya? Ya, bisa jadi si fxn-nya itu memang tidak konvergen, atau limitnya tak hingga, seperti yang Anda sudah membahas videonya di barisan divergen sejati, gitu ya. Nah, contoh, buktikan bahwa limit 1 per x untuk x mendekati 0 tidak ada. Ya, kalau gitu, apa barisan yang dekat ke 0? Kan ini membuktikan dia tidak ada. Sini terdapat. Ya udah, pilih aja. Apa barisan yang konvergen ke 0? Ya, barisan 1 per n. 1 per n konvergen ke 0. Masukkan ke sini. 1 per n, itu kan sama dengan n. Nih, sini. Barisan n, Anda sudah tahu. Ini divergen sejati. Sehingga dia tidak konvergen. Jadi barisan xn-nya konvergen ke 0, tapi barisan, saya sebut f aja ya, ini ya, fxn-nya tidak konvergen kemanapun. Berarti ya, ini tidak ada limitnya. Ini tidak ada limitnya. Contoh lain, seperti ini. Buktikan limit nilai mutlak x dibagi x untuk x mendekati 0 tidak ada juga. Ya udah, pilih aja barisannya ini. Negatif 1 pangkat n per n. Ya, jadi negatif berapa? Suku pertamanya negatif 1, suku keduanya setengah, suku ketiganya negatif sepertiga, suku keempatnya seperempat, dan seterusnya. Nah, barisan itu makin lama ya makin dekat ke 0, makanya konvergen ke 0. Tapi barisan fxn itu sama dengan ini. Kok bisa begitu? Ya, ini aja substitusi ke sana, masukin ke nilai mutlak, masukin ke sini. Pasti diperoleh ini. Dan Anda tahu, barisan ini tidak konvergen karena tidak punya limit. Bukan tak hingga ya, tapi ini tidak punya limit. Kalau sebelumnya tadi karena tak hingga. Gitu ya. Jadi ini tidak ada. Ini fungsi signum nih kalau di buku. Tapi dibalik kalau di buku, x dibagi nilai mutlak x, sama aja. Ini juga sama nih, buktikan limit 1 per x kuadrat untuk x mendekati 0 tidak ada. Atau persisnya sebetulnya ini tak hingga nih. Sama aja, cari barisan yang konvergen ke 0. Ya barisan ini aja. Kalau yang ini, kenapa? Kenapa yang ini? Ya supaya sesuai tujuan, tidak konvergen.
gitu ya. Nah, buktikan ini tidak ada limit 1 per E kuadrat untuk X mendekati 0, tidak ada. Pilih barisannya ini, jelas suku-sukunya tidak ada yang 0, tapi dia konvergen ke 0. Tapi barisan fxn-nya 1/n masukin ke sini. 1 per 1/n kuadrat. Kan jadi n kuadrat. Nah, ini kan barisan divergen sejati ini. Yang berarti dia tidak konvergen. Karena tidak terbatas. Jadi kalau gitu kesimpulannya ini ya limitnya tidak ada. Nah, itu topik hari ini. Saya jelaskan ulang meskipun saya sudah membuat videonya. Saya nggak tahu Anda menyimak nggak tuh videonya, ada di LMS. Oke. Ya, silakan. Inayah. Inayah dulu deh, yang duluan. Iya Pak, izin bertanya. Untuk yang contoh soal itu kan ada suruh milih barisan ya Pak. Nah, untuk memilih barisan itu seperti apa Pak? Masih agak kurang bingung. Iya, pinter-pinternya Anda kalau itu. Tapi patokannya, nih, kalau untuk menyangkal ya, ini kan untuk menyangkal nih. Tidak sama dengan sesuatu. Lihat, X-nya mendekati berapa? Kalau mendekati 0, berarti cari barisan-barisan yang konvergennya ke 0. Kan Anda mesti tahu dong, yang konvergen ke 0 itu apa aja? Ya 1 per N, negatif 1 per N, ini. Kalau yang konvergen kedua, cari yang konvergen kedua, tapi harus sesuai dengan tujuan. Misalnya ini ya. Kalau barisan yang saya pilih bukan yang ini, kan terdapat tuh pilih aja asal ada. Kalau barisan yang saya pilih bukan ini, misalnya saya pilih seperti ini, sama dengan 1/n aja lah, gitu ya. Kan dia konvergen ke 0 nih, sesuai yang diminta sini. Coba substitusi ke sana. Fxn-nya sama dengan nilai mutlak dari 1/n, ya, dibagi 1/n. 1/n itu nilainya positif apa negatif? Positif Pak. Positif. Kan? Berarti atas 1/n, bawah 1/n kan? Sama dengan 1. Ini kurung nih. Sama dengan barisan konstan. Dia, kalau konstan, dia konvergen kemana? Barisan ini konvergen kemana? Barisannya begini nih. Dan seterusnya. Ya, konvergen ke 1. Berarti bukan tidak ada dong. Berarti tidak sesuai tujuan. Gitu ya. Oleh karena itu, cari barisan yang dia konvergen ke 0, tapi fxn-nya tidak konvergen. Itu mau menunjukkan limitnya tidak ada. Tapi kalau mau menunjukkan limitnya ada, seperti ini, ngomong asal begini aja. Pokoknya ambil barisan apapun yang konvergen kedua, tapi begini. Suku-sukunya tidak ada yang sama dengan ini. Substitusi aja ke situnya. Kalau ini X kuadrat, ya sub xn-nya jadi xn kuadrat. Kalau si fx-nya itu misalnya x kuadrat per x kuadrat plus 1, ya si xn-nya masukkan ke sini. Diperoleh xn kuadrat per xn kuadrat plus 1. Cari limitnya. Gitu. Jadi, kalau kemarin-kemarin Anda, ini ada barisan konvergen kemana? Ke bilangan ini, buktikan. Gitu ya. Nah, di sini diperlukan, misalnya yang ini nih, soal yang saya tugaskan, cari barisan yang konvergen ke 1, tapi ketika disubstitusi ke sini, barisannya tidak konvergen ke 3. Anda harusnya bisa cari dong barisan-barisan yang konvergen ke 1, tapi sesuai tujuan. Nah, itu tugasnya. Begitu, Inayah. Iya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Tadi siapa? Tati, silakan. Mau nanya Pak, Ya. kalau untuk
nentuin limitnya tidak ada itu apa harus 1 per gitu-gitu atau gimana, Pak? Ya, tergantung yang diminta. Tergantung yang diminta. Kalau ini kebetulan, nih, kalau ini kebetulan, bukan. Kalau ini kebetulan yang diminta X-nya mendekati 0. Kalau X yang mendekati 0 itu kan ya paling gampang 1/n, negatif 1/n, atau yang seperti ini. Atau yang seperti ini. Gitu ya. Ini menggunakan 1/n. Tapi kalau yang seperti ini, kan nggak mesti 1/n juga. Karena yang diminta itu X-nya konvergen ke 1, tapi barisan fxn-nya tidak konvergen ke 3 nih, atau dalam hal ini tidak konvergen ke 2. Tidak konvergen ke 2. Maka saya pilihlah barisannya seperti ini. Kan dia konvergen ke 1 tuh. Gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Apakah selain yang ini tidak ada? Ya ada, masih banyak. Tapi kalau untuk membuktikan dia tidak sama dengan sesuatu, cukup ada 1 aja. Apa contoh barisan lain? Ya buat aja begini, 2n plus 5 dibagi 2n gitu. Ya. Cuma kalau barisan si xn-nya itu seperti ini, ketika disubstitusi ke sini, ikut atas atau ikut bawah? Ikut bawah kan ya? Karena barisan ini semuanya suku-sukunya lebih dari 1. Ya kan? 2n dibagi 2n kan 1. 5 dibagi 2n, 5/2n. Jadi si xn lebih dari, ini sama dengan, terus lebih dari 1 tuh. Sehingga ikut ke sini. Tapi kalau suku-sukunya ini kurang dari 1, tapi jangan sampai bolak-balik ya, ada yang kurang dari 1, yang kurang, nanti bingung. Maka dia ikut ke sana, ke atasnya. Gitu. Ada lagi? Oke, silakan. Berarti Pak, kalau yang pertanyaan ini yang limit X menuju 1, fx sama dengan 3, berarti kita harus buktiin itu benar ya Pak? Enggak. Oh. Justru apakah sama dengan 3? Jawabannya tidak. Nah, cari buktinya. Gitu. Buktikan bahwa limit fx untuk x mendekati 1 tidak sama dengan 3 juga. Sehingga nantinya ya ini memang tidak punya limit kan untuk x mendekati 1. Kalau waktu kalkulus, karena limit kiri dan limit kanannya tidak sama. Kalau sekarang menggunakan barisan. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi sebelum saya kasih tugas? Tapi mengerjakan sekarang. Ya, Santira. Ya, Bapak mau bertanya, untuk yang fxn sama dengan 3n ditambah 4/n itu, cara perhitungannya bagaimana ya Pak bisa menghasilkan 3n plus 4/n itu? N plus 2 gini, mana. Kan xn-nya ini yang saya ambil. Nah, kalau disubstitusi ke situ, ikut atas atau ikut bawah? Lihat aturannya. Apakah suku-sukunya lebih dari atau sama dengan 1 atau kurang dari 1? Caranya gimana? Tadi udah saya tunjukin. N dibagi N 1, 2 bagi N, ya 2/n. Kalau 2/n-nya saya buang, kan jadi begitu. Jadi suku-sukunya lebih dari 1. Kalau suku-sukunya lebih dari 1, ya masukkanlah ke sini. Ya. Jadi kalau begitu apa? N plus 2/n, jangan-jangan saya salah ngitung lagi. N/2/n ditambah 2 kan? Nih. Nih. X-nya diganti dengan xn ini.
Samakan penyebut kan? Ini 2N per N kan? Ya, 2N tambah N. 2N tambah N. 3N kan? Ini 2 tambah 2 per N. Dapatlah itu. Kenapa jadi 4 ya? Salah berarti saya itu. Waduh, videonya harus dihapus itu berarti. Salah. Harusnya plus 2. Gitu ya. Ini saya salah. Dan barisan ini konvergennya ketiga kan, bukan kedua. Gitu Santira. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, pertama siapa yang duluan aja, nanti begitu selesai kerja tulis tangan, foto pakai HP, kemudian nanti kalau waktunya sudah selesai, saya kembali lagi, Anda langsung presentasi. Itu yang pertama, ya, yang harus dikerjakan. Yang kedua, yang ada di buku. Yang ada di buku ini. Yang ada di buku, Anda kerjakan soal ini. Udah saya share belum? Saya share ya. Nah, kerjakan soal ini. Satu, pakai definisi yang diminta ya. Pertama, kerjakan pakai epsilon delta, definisi epsilon delta, materi minggu lalu. Yang kedua, menggunakan barisan, kriteria barisan. Ya, Anda kerjakan salah satu aja. Kalau Anda mengerjakan pakai ini, boleh nanti presentasi atau dijelaskan maksudnya ya. Kalau Anda mengerjakan pakai kriteria barisan, boleh kerjakan pakai itu. Itu ya, berarti satu tadi, yang tadi tuh soalnya begini. Fx sama dengan tadi 2x, kalau x-nya kurang dari 1, dan x plus 2, kalau x-nya lebih dari atau sama dengan 1. Yang diminta, buktikan bahwa limit fx tidak sama dengan 3, kalau x-nya mendekati 1. Itu ya. Jadi nomor 1, nomor 2 pakai delta, epsilon delta, nomor 3 pakai kriteria. Yang berikutnya adalah ini. Kalau ini pakai barisan saja. Itu ya. Masing-masing satu aja. Siapa yang duluan selesai, boleh langsung presentasi. Saya kasih waktu 15 menit.